Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Marilah kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali lagi berjumpa melalui media ini di Inspirasi Pagi pada Jumat ini. Dan salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagus akhlaknya, yang paling tampan wajahnya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya, sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Anak-anak bapak sekalian, rahimakumullah. Bapak mengulang Jumat kemarin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berperilaku jujur dan tidak pernah berbohong kepada siapapun. Nah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata jujur. Dan Bapak hari ini insya Allah akan menyambung Inspirasi Pagi kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul dan mulainya berdakwah. Suatu ketika dengan sangat berhati-hati orang Quraisy memutuskan untuk membongkar dan memperbaiki lagi bangunan Ka'bah yang terkena banjir. Namun tatkala mereka ingin meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula, terjadi pertengkaran. Masing-masing suku menganggap dirinya lah yang paling berhak melakukannya. Namun Nabi Muhammad SAW datang. Ia letakkan Hajar Aswad di atas sorbannya yang dibentangkan, dan ia minta setiap ketua suku memegang ujung sorban serta mengangkat batu hitam itu bersama-sama. Orang sebijaksana inilah yang akan menerima tugas kerasulan. Nah, jadi ketika membangun Ka'bah, maka asing-asingnya suku hendak meletakkan Hajar Aswad. Nah, intinya berabutlah. Jadi Nabi Muhammad SAW datang, lalu Sidin menyuruh kepada mereka yang memegang ujung sorban beliau serta mengangkat batu hitam bersama-sama. Nah, jadi bayi-bayi mengangkatnya. Jadi kaidah yang si A, si B, jadi semuanya mengangkat batu hitam itu. Nah, itulah Rasulullah SAW, orang yang bijaksana menerima petugas kerasulan. Sudah menjadi kebiasaan para pemikir bangsa Arab waktu itu untuk menyendiri bila mereka sedang serius memikirkan sesuatu. Itu pun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ia banyak mengasihkan diri ke Gua Hira untuk menjauhi dosa dan memikirkan cara menyelamatkan masyarakatnya dari penyembahan sesat kepada berhala. Kebiasaan ini disebut tahannud. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW suka menyendiri ke tempat yang tidak ada orangnya. Nah, yaitu ke Gua Hira. Untuk apa? Untuk menjauhi daripada dosa dan memikirkan supaya selamat kepada umatnya. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika menyendiri, beliau selalu ingat kepada umatnya. Suatu ketika di tahun 610 Masehi datang malaikat Jibril ke Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berpikir seperti biasa. Sampai 3 kali Jibril memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membaca. Namun 3 kali pula ia menjawab, saya tak dapat membaca.
Maka Jibril pun membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia yang belum diketahuinya. Quran surah Al-Alaq, nomor surahnya 96 ayat 1 dan 5. Apakah Nabi tidak bisa membaca? Nah, jadi ini adalah suatu pelajaran untuk kita, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Bukan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tapi mengajarkan kita. Walaupun kita sepintar-pintar kita, maka janganlah kita tampil atau mengemukakan diri untuk kepintaran kita. Nah, jadi kalau kita sudah kita pintar, maka kita jangan beragak-agak, jangan menyambat, oh ini kita juga yang pintarnya, kawan kita ada pintarnya, jangan. Ya, artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita akhlak kepada umatnya untuk jangan sama sekali menyombongkan diri. Nah, seperti misalkan pintar dan yang lain. Artinya kita harus rendah diri ya kepada orang lain supaya tidak menyakitkan orang lain. Mulanya Nabi Muhammad SAW yang kini telah menjadi Rasul sangat bimbang dan takut. Namun di saat-saat kritis ini, Bunda Khadijah tampil penuh kasih sayang dan tulus. Ia menghibur dan mendukung suaminya. Ia tahu suaminya akan memulai tugas yang sangat berat. Ia bahkan berkata penuh semangat, "Oh putra pamanku, bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi dia yang memegang hidup Khadijah, Allah tak akan menyia-nyiakanmu, sebab engkaulah penyambung silaturahmi dan mau memikul beban orang lain." Di awal dakwah Islam, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara melakukan salat bersama Bunda Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat berjamaah. Melihat keduanya salat, akhirnya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang beliau pelihara di rumahnya, juga memeluk Islam. Saat itu Ali masih seorang bocah. Salat inilah yang menjadi penguat ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para pemeluk Islam mula-mula menghadapi siksa menyakitkan dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Hashim, sebuah keluarga dari suku Quraisy. Ketika turun perintah untuk berdakwah, beliau Nabi Muhammad SAW mengundang keluarga besarnya makan bersama. Setelah makan, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku?" Namun hanya Ali bin Abi Thalib yang berdiri menyanggupi, padahal ia masih kanak-kanak. Seluruh keluarga yang lain menertawakan Rasulullah SAW dan pergi sambil mencaci maki. Maka kesulitan pun telah dimulai. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah yang terlebih dahulu dari keluarga Sidin. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pernah Sidin bersabda, "Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku?" Ya Nabi. Jadi siapa yang mau mendukungku untuk berdakwah? Lalu yang angkat tangan yaitu yang menyanggupi yaitu hanya Ali bin Abi Thalib seorang. Padahal Ali bin Abi Thalib masih kanak-kanak. Nah, jadi masih anak-anak Sidin yang menyanggupinya.
Orang musyrik menguji Nabi Muhammad SAW dengan berkata, datangkanlah mukjizat bila kamu seorang rasul. Bukankah Musa dan Isa juga diberi mukjizat? Cobalah ubah bukit Safa dan Marwah menjadi bukit emas. Cobalah buat air mata yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau hanyalah penyampai peringatan dan berita gembira akan kehidupan akhirat, bukan pembuat mukjizat. Beliau tahu sekalipun permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tak akan mau beriman, karena iman itu berasal dari keikhlasan, bukan dari ketakjuban semata. Rasulullah SAW terang-terangan mengatakan bahwa berhala adalah tuhan-tuhan palsu dan lambang kebodohan. Hal ini membuat orang musyrik marah, terlebih ternyata semakin banyak pengikut mereka yang berpindah memeluk Islam. Maka dengan kejam orang-orang itu menyiksa para pemeluk Islam. Yang pertama, ada yang menindih mereka dengan batu, membakar kulit, membenamkan kepala ke dalam air, melecutkan cambuk, membuat buta, bahkan sampai membunuh. Namun Rasulullah SAW dan para pengikutnya telah tetap tabah sampai akhir. Rasulullah sendiri berkata bahwa seandainya orang musyrik meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kirinya, beliau tak akan menyerah. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya banyak yang menguji keimanannya. Yaitu kalau ada yang memeluk Islam, maka pengikutnya itu akan disiksa, ya, disiksa bisa dengan batu atau dan membakar kulit dan membenamkan kepala ke dalam air. Jadi banyak cobaannya. Orang dulu mengikuti Rasulullah SAW disiksa. Jadi banyak cobaan pengikut Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Jadi ujar Nabi bahwa seandainya orang musyrik itu meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kirinya, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan menyerah. Nah, artinya kayak apa aja orang musyrik tidak suka, maka Nabi tetap melaksanakan dakwah sidin kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dalam cerita ini. Satu, jaga akhlak kita. Kalau kita mempunyai kelebihan ada di diri kita, maka janganlah kita mengagak-agakkan atau kesombongan yang ada kelebihan daripada kita. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sombong apa yang kelebihan daripada kita. Yang kedua, jangan sama sekali kita menyambati orang lain. Yang ketiga, jaga akhlak kita kepada orang yang lebih tua. Nah, mudah-mudahan bisa pian pahami dan kita ambil sama-sama hikmahnya. Mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.